مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Sikap berdoa. Doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Merah itu ahmar, kuning itu asfar, hijau itu ahdar, biru itu azraq, hitam itu aswad, putih itu abyad, abu-abu itu romadi, coklat itu buniyu. Nah, ikuti nyanyian ustazah ya untuk menghafal nama warna dalam bahasa Arab. Merah itu ahmar, kuning itu asfar, hijau itu ahdar, biru itu azraq, hitam itu aswad, putih itu abyad, abu-abu itu romadi, coklat itu buniyu. Oke, teman-teman soleh-soleha ustazah, simak ya cerita ustazah hari ini, yaitu tentang kisah Nabi Hud alaihissalam. Setelah peristiwa banjir besar berakhir, Nabi Nuh memulai kehidupan baru dengan keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa gangguan orang-orang kafir. Keturunan mereka kemudian menyebar ke berbagai wilayah yang luas. Ad adalah keturunan Nabi Nuh dan putranya Sam bin Nuh. Keturunan Ad dikenal sebagai kaum Ad. Kaum Ad dianugerahi Allah negeri yang subur, sungai-sungai yang mengalir, kebun-kebun yang luas, dan hasil bumi yang melimpah. Kaum Ad pandai dalam tata kota. Mereka mahir membuat bangunan di tengah gurun pasir dan di puncak-puncak bukit, benteng-benteng yang kokoh, dan kolam-kolam, serta saluran irigasi yang baik. Ternak mereka pun berkembang dengan baik. Dengan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luas dan kerja keras mereka itu, kaum Ad menjadi lebih makmur dan maju dari kaum lainnya, serta lebih disegani. Hal itu membuat mereka sombong dan bermegah-megahan. Mereka menilai kemuliaan itu berdasarkan kekayaan dan kekuasaan. Pada mulanya, mereka adalah kaum yang beriman yang menyembah Allah. Lama-kelamaan, mereka mulai menyembah berhala dan patung-patung dari tokoh mereka sendiri. Mereka menyerang kaum-kaum di sekitar mereka, dan mereka pun berlaku kejam serta sewenang-wenang terhadap kaumnya. Kehidupan sehari-hari mereka kemudian dipenuhi dengan maksiat dan penindasan kepada yang lemah dan para kaum-kaum yang lemah lainnya. Di tengah masyarakat yang rusak itulah Nabi Hud alaihissalam diutus Allah untuk menyampaikan ajaran dan wahyunya. Nabi Hud berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, tinggalkanlah berhala-berhala itu. Aku tidak meminta imbalan kepadamu atas semua ini. Ubahku hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nabi Hud berdakwah tanpa putus asa, tak henti-hentinya bertakwa kepada Allah agar terhindar dari azab Allah.
Nabi Hud adalah seorang sosok yang berbudi tinggi, penyabar, penyantun, dan senantiasa berlapang dada. Selain itu, dari segi pemikiran, Nabi Hud juga dikenal sebagai nabi yang cerdas dan tegas. Dalam perjalanan dakwahnya, Hud terus berupaya menyampaikan apa yang harus disampaikannya, yaitu menyembah Allah. Dia berusaha berdakwah mengajak manusia agar tidak terjerumus kepada praktik syirik, yakni menyembah berhala dan lainnya. Namun, dalam perjalanannya, Hud tidak begitu berhasil dalam dakwahnya. Dia terus mendapat tantangan dan penolakan dari kaumnya yang tidak suka pada Hud. Hal itu tentunya bisa memberikan masalah yang besar dan akhirnya Allah menurunkan azab kepada kaum tersebut. Allah menurunkan azab dalam 2 tahap, yakni kekeringan dan juga angin topan. Bencana kekeringan ini diberikan sebagai peringatan kepada kaum tersebut. Saat bencana kekeringan itu terjadi, Hud mencoba menjelaskan kepada kaumnya bahwa fenomena itu adalah sebagai hukuman dari Allah yang tidak percaya kepada Tuhan Allah dan tidak mau menyembahnya. Mereka masih tidak percaya pada Hud, sehingga kemudian Allah pun menurunkan azab yang selanjutnya, yakni berupa angin topan yang besar dan dahsyat. Angin topan tersebut terjadi selama 8 hari dan memusnahkan semua tanaman dan juga ternak. Bahkan bencana tersebut memusnahkan semua umat yang melenceng dan yang diberikan keselamatan oleh Allah hanya Nabi Nuh dan kaumnya yang taat saja. Inilah bentuk kegabutan dan kericuhan akibat azab yang diturunkan oleh Allah kepada kaum Ad, yang dimana mereka semuanya luntang-lantung mencari pertolongan kepada sesamanya. Namun tidak ada satupun yang bisa menolongnya. Hanya Allah lah yang dapat menolong kita. Baiklah anak-anak ustazah, dari cerita ini apa ya yang dapat kita simpulkan? Yaitu kita harus mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti ajaran Nabi, karena Nabi merupakan tauladan bagi umatnya. Nah, kisah ini bisa kita teladani, salah satunya yaitu teladan kisah Nabi Hud alaihissalam. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai teman-teman, yaitu pembelajaran bahasa Arab dan pendidikan agama Islam. Kita akhiri dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.